Movers dan Move Friends di seluruh Indonesia. Selamat datang di Move Talk, ruang ngobrol santai penuh inspirasi persembahan dari Mandiri Utama Finance. Bersama saya Lukman dan saya Naufal. Hari ini kita bakal mengintip satu area paling krusial di Move yang jarang tersorot kamera, tapi dampaknya luar biasa bagi organisasi perusahaan. Dan kita akan bongkar rahasia dapur yang bikin tim Move selalu stand out dan kompetitif. Di studio sudah hadir dua tamu istimewa kita, sosok di balik tumbuhnya kompetensi Movers. Kita sapa langsung eksekutif chef kurikulum kita, Pak Kris dan Pak Agung. Apa kabar nih bapak-bapak semuanya? Baik. Semangat terus. Mantap. Semangat. Mantap sekali ya. Mantap. Oke, sekarang kita sudah bersama Pak Kris dan Pak Agung dari divisi HC Development. HC atau Human Capital. Capital, betul. Human Capital Development, di mana di dalam divisi tersebut ada beberapa departemen, benar ya? Dan di dalam departemen tersebut, di dalam divisi tersebut ada departemen Learning Management dan ada Learning Development. Nah, ini kan ada dua learning nih. Ada learning management dan learning development. Pak Kris ini yang bagian learning developmentnya, Pak Agung yang learning managementnya. Nah, bisa diceritain nggak nih beda dua ini apa? Mungkin teman-teman di sini penasaran. Oke, saya jelasin mendasar dulu deh dari harafiahnya dulu. Dari nama departemennya itu jelas berbeda antara development sama manajemen. Jadi learning development itu development ya, berarti fokus ke pengembangan. Kalau learning management lebih fokus ke pengolahan. Nah, di pengembangan itu sendiri itu isinya adalah bagaimana kita menyiapkan, mendesain, merancang sampai memastikan ya semua proses pembelajaran ya, karena learning ini pembelajaran ya, itu berjalan itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan rencana strategik, apapun itu kita disiapkan dulu gitu. Kalau pengandaiannya kita dapurnya lah gitu. Gitu. Jadi ingredients atau bahan-bahan yang diperlukan untuk pengembangan, untuk kebutuhan pemenuhan kompetensi atau bagaimana meningkatkan productivity orang-orang atau karyawan, itu dapurnya ada di learning development. Nah, itu baru dapur. Nah, kalau kita udah masak tapi masakannya nggak dikenal orang gitu ya, nggak dimakan, kan percuma ya nyiapin bahan makanan atau nyiapin materi pengembangan atau program pembelajaran. Nah, maka itu ada penyajinya, pengelolanya, itulah nanti di learning management. Gitu. Seperti itu sih perbedaan dasarnya, tapi dinamikanya itu pasti banyak, karena kalau di restoran aja antara chef di dapur sama yang penyaji itu kan pasti ada apa istilahnya tuh ya proses, ada permintaan gini harus cepat begini, harus cepat begini gitu kan, penyajiannya gimana, ada komplain gini ya, itu kita semua terlibat lah di dalamnya. Mungkin seperti itu. Nah, berarti kan kalau di learning development sendiri materi yang buat berarti dari timnya Mas Kris nih. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau konteks detailnya pembuatan materi seperti apa itu kita pasti ada caranya lah ya, ada metodenya gitu. Tapi kalau bahan yang perlu disampaikan atau yang bisa disampaikan itu memang dapurnya ada di learning development. Gitu. I see. Jadi bagaimana menyajikannya, menyiapkannya, kemudian membuatnya sampai dengan nanti dampaknya apa gitu ya. Apakah berguna atau tidak, bermanfaat atau tidak gitu ya. Terus kalau bermanfaat ada kurangnya di mana gitu ya. Kan ada masalah rasa ya gitu ya. Itu juga kita perhatikan juga gitu. Tapi rasa juga bisa dikelola dengan bagus ya, meskipun bahannya mungkin biasa-biasa aja, tapi kalau rasanya dikelola dengan bagus, nah learning management tuh menyajikannya bisa jadi rasanya enak gitu. Gitu. Makanya kita kolaboratif ya, sistemnya kolaboratif antara development sama manajemen seperti itu. Nah, berarti Pak Kris itu untuk development dia dapurnya. Betul ya. Kurang lebih begitu. Berarti kalau ada dapurnya, berarti ada yang nganterin makanannya. Iya, penyajinya lah. Gitu berarti penyajinya di sini Pak Agung ya.
Ya, kalau dianalogikan di restoran gitu memang Pak Kris di chefnya, kami di servernya gitu ya. Servernya. Server. Oke. Di server ini kita server gitu ya, bukan server. Server. Penyaji. Ya, Iya. penyaji. Server IT. Kita waitersnya gitu ya. Waiters ini Oke. dari mulai dia harus jaga kerapihan restoran, dia mulai harus jaga budget restoran, dia mulai harus menyajikan apa yang disampaikan chefnya, lalu highlight dari chefnya misalnya ini steak sapi modelnya M5 gitu, kita mau sampaikan tuh ini M5-nya ini gimana, dikeluarkan gimana, kami kelola itu. Kalau secara harusnya gitu, harusnya saya dan Pak Kris ini counterbalancing. Pak Kris minta training apa, bikin program apa, kami harus bisa menyajikan, dan kami juga harus bisa menyampaikan bahwa program ini tidak bisa dijalankan karena kita misalnya budgetnya terbatas nih, atau kondisi demografisnya nggak mungkin nih. Itu part dimana kita harus kolaborasi. Artinya learning development mesti berkreatif tanpa ada batasan, biar kami yang membatasi dan menjalankan. Berarti dalam hal ini oposisi gitu ya Pak ya? Tidak selalu Oh, oposisi, tidak selalu jadi kami oposisi. harus saling melengkapi. Kita pengen tahu aja. Melengkapi. Kenapa melengkapi? Gitu ya? Karena di timnya Pak Kris sendiri kan orangnya banyak sekali, hanya 3 gitu, ngurusin nasional ya Pak Kris ya. Iya, betul. Timnya Oh, banyak Pak Kris banget 3. itu. Di saya dibantu rekan-rekan ATC untuk support di area. Jadi Atasnya itu apa, Pak? area training koordinator. Area training koordinator. Berarti Jadi- ada di area deh. Betul. Jadi satu-satunya departemen yang punya perpanjangan tangan di area di Human Capital Development itu kebetulan saya Training. Oke. di learning management. Jadi Area itu maksudnya di berbagai daerah di Indonesia Betul. gitu ya. Kalau Betul. Pak Agung berarti di kantor pusat gitu. betul. Itu sih. Oke, Jadi oke. tugas kami bagaimana mendeliver apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dirancang oleh Pak Kris, kami bantu ke sana. Tidak jarang kami melakukannya bekerja sama gitu ya Pak Kris ya. Ya, betul. Oh. Karena Oke. kita jangan sampai keterbatasan menghalangi pengembangan karyawan. Oke. Gitu kurang lebih. Nah kan kita sering denger nih istilahnya ada training lah, ada learning gitu ya. Nah sebenarnya nih apa perbedaan antara keduanya gitu? Perbedaan training dan learning. Kalau dari saya mungkin supaya teman-teman tidak bingung gitu ya, saya sampaikan persamaan perbedaannya biar lebih secara komprehensif sama Pak Kris gitu ya. Oke. Perbedaannya sama-sama kegiatan pengembangan, hanya saja banyak orang yang terpaku ketika bilang training itu adalah harus ketemu, ada snacknya, ada konsumsinya gitu ya, lalu happy selesai. Itu training. Banyak yang mengira begitu. Oh. oke. Padahal training dan learning itu dalam persamaannya sama-sama mengembangkan dengan berbagai metode yang ada. Terus kenapa sih kok ada bedanya training dan learning? Kenapa nama departemennya learning gitu ya, bukan training? Nah, supaya lebih orang dapur yang jawab gitu ya. Oke. Supaya kita kelihatan kolaborasinya gitu kan ya. Terus ya. Jadi mungkin orang dapurnya aja yang Tanya jawab chef ya. gitu. Tanya Gimana, chefnya. Pak Chef? Oke, jadi gini. Learning itu adalah satu hal proses natural sebenarnya yang dilakukan oleh insan manusia gitu ya, dari semenjak kecil sampai dia dewasa. Training itu part of learningnya gitu. Menurut saya itu hanya salah satu metode gitu. Tapi proses belajar yang teman-teman lakukan selama ini sebenarnya itu udah dilakukan. Cuma memang kalau kita berada di organisasi, sistematikanya, ya kemudian struktur belajarnya, ya strukturisasi belajarnya, sistematikanya, sama pengukurannya atau terukur atau tidaknya, itu proses learning itu yang kita mau ya kita develop lebih lanjut. Makanya di development itu kita pikirkan metodenya nggak bisa yang begini terus gitu. Situasi dan kondisi yang tadi Pak Agung bilang, demografi dan lain sebagainya, itu menuntut kita untuk melakukan metode yang berbeda. Saya kira learningnya, gitu. training tuh yang di outdoor, learning di indoor. Gitu. Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Bisa beda ruangan ya. Kita kan ada celana training, man. Oh iya benar. Enggak ada celana Celana learning. learning. Enggak ada ya. Iya, benar juga loh. Baru sadar loh. Iya, makanya. Oh, berarti ternyata training itu adalah bagian dari learning Iya. itu sendiri gitu ya. Partnya. Move Partnya talk ya. seperti ini adalah proses learning. Oh, I Ketika see. orang menyaksikan, orang mendengarkan, mencoba memahami, ya, menyelami, itu adalah proses learning. Proses learning itu tujuannya sama dengan training, adalah bagaimana untuk merubah aspek-aspek kompetensi yang ada di seseorang. Kompetensi itu komponennya bisa skill, ya,
kemampuan ya, terus knowledge, pengetahuan, dan attitude atau perilaku atau sikap gitu. Jadi ada perubahannya tentu aja untuk ke arah yang lebih baik gitu. Misalnya gini, oh nggak produktif, salah training. Nah ini agak kurang pas gitu. Agak kurang pas. Agak kurang pas gitu. Belum tentu salah trainingnya gitu. Oh, tapi training bisa ngebus Bisa. Ngebus bisa. Oke. Tapi kalau nggak di-maintain, nah itu tuh masalahnya berarti. Yes, itu. Oke. Nah, Ya, Learning sama training itu mirip sebetulnya. Seperti tadi yang konsep disampaikan Pak Kris gitu ya. Banyak orang kalau tadi Pak Kris bawa di kehidupan bekerja, kita di kehidupan sehari-hari gitu. Orang learning itu menyediakan fasilitasnya salah satu training, salah satu bentuknya training. Itu kayak kita anak-anak sekolah dikasih les. Lesnya itu cuma 4 jam sehari, sama orang tuanya bisa berarti 16 jam lebih gitu kan. Begitu anaknya mohon maaf agak kurang bisa mengerti pemahaman, yang disalahin siapa? Orang lesnya gitu. Lesnya, Udah dilesin kok gurunya. nggak bisa. Aneh tuh, ya. Padahal hari-harinya dia sama orang tuanya. Learning ini adalah bagaimana kita mengajak orang-orang kita bahwa pedulilah. Artinya saya sama Pak Kris misinya kurang lebih sama gitu ya Pak Kris ya, mau mengembangkan orang, tapi kadang-kadang tuh karyawan saya nggak pernah di training nih, padahal hari-hari dia sudah diajarin bagaimana cara bekerja oleh oleh atasannya gitu. Itu salah satu learning. Perkara tadi kita tidak kita tidak bisa mencatatkannya, iya saat ini kita masih belum mencatatkan secara manual gitu ya Kris ya. betul. Tapi soon to be kita akan buat bagaimana caranya mentoring yang baik, bagaimana orang ini tuh salah satu bentuk pengembangan karyawan nih gitu, bahwa ngajarin Pak Lukman punya anak buah yang tadinya nggak bisa caranya pakai Word, diajarin ngetik dari 11 jari jadi 10 jari. Itu learning. Dan learning itu suatu yang tidak pernah berhenti ya Om ya, sampai akhirnya kita dipanggil pulang oleh sang punya kehidupan gitu. You stop learning, you will die itu kata Mahatma Gandhi seperti itu. Jadi berarti learning itu lebih luas daripada training. Yes. Nah, berarti kalau tadi diceritanya Pak Agung dan Pak Kris, kalau gitu sebenarnya proses learningnya karyawan itu ya, kalau di Mandiri Utama Finance banyak aktor yang terlibat di dalam proses learning itu di luar dari tim learning itu sendiri. Yes, betul. Termasuk atasannya, Betul. bosnya, lingkungannya segala macam gitu ya. Betul. Jadi kalau kita tim learning ya, learning departemen itu ya bisa dibilang sekolahnya. Ya. Tadi kan Pak Agung udah bilang ya, habis pulang sekolah balik lagi ke orang tuanya gitu ya, ke lingkungan di luar sekolah, berarti lingkungan rumah atau lingkungan sekitarnya. Sama karyawan kita kan nggak tiap hari pergi sekolah, gitu. Tapi tiap hari dia bersama rekan kerjanya, sama atasannya, sama tim di bawahnya, gitu ya, sama peernya, sama customer di luar. Artinya ada proses interaksi. Nah, proses interaksi yang produktif adalah yang menghasilkan proses belajar. Jadi kalau bilang gini, kita punya teman ngobrol, tapi ngobrolnya tuh yang nggak positif gitu, yang nggak berfaedah. Nah, kalau ngobrolnya berfaedah, itulah kita ada proses belajar. Gitu. Jadi learning itu tujuan positif untuk memberi manfaat itu. Manfaatnya untuk apa? Untuk lo melakukan perubahan terhadap apa yang berubah. Mungkin hari ini, besok berubah apanya nih yang jadi lebih baik gitu. Luar biasa sedikit ya. lebih baik gitu. Ternyata learning luas banget ya. Ternyata Luas banget. Bahkan coaching itu juga di learning berarti. Coaching itu di Salah learning. satu learning. Tapi prosesnya dilakukan tadi yang Pak Lukman bilang, ada aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Gitu. Sama teman sendiri, rekan kerja, proses learning. Gitu. Sama tim di bawah yang udah lebih mungkin pengalaman, lebih ini, kita belajar dari mereka. Benar. Bahkan kita pun kalau lagi training, kita jadi fasilitator training, kita belajar dari peserta. Dari ya, peserta Om. kita belajar. Gitu. Karena peserta kan pasti, apalagi era sekarang ya, era digital, mereka punya point of view yang mungkin lebih bervariasi, lebih dari kita, karena proses belajar dia dari media-media sosial atau dari jejaring sosial gitu ya. Itu kan maka banyak informasi gitu. Nah, tapi sebelum kesana nih Pak Agung dan Pak Kris, kita mau tanya di balik layarnya nih. Jadi mungkin teman-teman movers, move friends penasaran. Jadi kalau orang yang suka nge-learning atau nge-train itu sebenarnya siapa sih dia, ya kan?
Oh, bisa. Misalnya guru. Kalau guru kan berarti dia diajarin apa segala macam ya. Minimal SPD lah ya. Minimal gitu. SPD. Iya. Nah, kita mau tanya nih dari Pak Kris dan Pak Agung. Pak Agung, bisa diceritain Pak Agung, backgroundnya Pak Agung itu gimana? Mungkin dari awal nih, dari mulai lahir di mana, besar di mana, terus lanjut sekolah di mana, lanjut habis itu kerja di mana? Silakan cerita. Oke, luar biasa nih kita lagi interview Om. Dia mau direkrut ya. Lagi mau direkrut jadi tim training di podcastnya Move. Move Talk. Oke, Move Friend dan Movers. Saya itu lahir di kota kecil, sebut saja di Tasikmalaya gitu ya, di daerah, kalau nggak tahu Tasikmalaya caranya di peta ada. Kota besar ada juga cabang Move Mungkin di bukan situ. peta kali Pak Agung. Apa tuh? Maps. Oh, Gmaps. Yes, kelihatan. Google Maps. Kelahiran tahun Mohon berapa dan berapa? Mohon maaf nih Pak Agung. Ya. Memang. Silakan lanjut Pak Agung. Ya, itu di Move juga ada cabang di situ. Nah, saya agak jauh dari cabang Move itu. Kalau Move di sana itu agak ke arah barat, saya ke timurnya gitu. Nah, di sana saya lahir tahun 80-an something akhir gitu. Lalu saya di sana sampai SMA di sebuah dari TK, SD, SMP, SMA itu di salah satu yayasan pendidikan swasta, tidak perlu disebut gitu ya. Nanti dikira promosi. Lalu saya sayanya sendiri pindah ke Jogja, mulai hidup kos. Kuliah di sebuah universitas juga di daerah Jalan Demangan gitu kan, daerah Demangan, daerah Kayaknya udah jelas situlah itu ya. gitu kan. Oh, iya. Tapi saya di kampus yang satunya yang dekat dengan Stadion Maguwoharjo. Kebetulan saya ambil kalau dulu kami menyebut diri kami dari salah satu kakak angkatan itu PSK gitu ya. Pusat Studi- Sebentar. Ini belum harus disensor, tapi Belum. apa itu artinya? Dulu kami punya jaket gitu, satu fakultas tulisannya PSK itu Oke. Pusat Studi Kejiwaan. Oh, oke. Jadi kami dulu sayangnya saya sekolah di psikologi, belajar di sana Rawat jalan ya Pak Agung ya. lewat jalan. Iya. Ada salah satu dosen yang cukup membuat saya agak terheran-heran gitu. Beliau hobi dengan matematika, di mana saya membenci matematika. Sayangnya namanya sama dengan saya. Wah. Di salah satu kelas statistik Wah. 2 itu saya Statistik ingat betul. Statistik 2, ujian statistik 2 lisan Om Kris. Lisan. Ditanya sama beliau, kenapa rumus kolerasi itu ahlinya namanya Alpha Kronbach? Waduh, bener. Ini jangan ditiru Movers dan Move Friends gitu ya. Lalu saya jawab beliau bahwa Pak izin saya belum pernah ketemu dengan beliau ya. Saya dapat huruf C Om di kelas itu. Lalu selesai itu kan statistik itu ada statistik 1, 2 dilanjutkan dengan psikometri. Sesuatu yang sangat gitu buat pecinta matematika, silakan dicoba. Iya betul. Beliau ngomong begini, Gung, psikologi itu tidak serta-merta tukang tes. Dulu mindset saya psikologi, HRD itu rekrutmen gitu, ngetes orang, lulus. Lalu saya mulai berpikir cukup keras waktu itu. Terus saya mulai belajar di salah satu komunitas, kampus saya dengan kampus negeri. Kami ada komunitas Friends namanya, jadi komunitas belajar psikologi. Lalu saya mulai belajar training. Belajar training tentunya sampai sekarang juga kami masih belajar training gitu ya, karena training itu ilmunya tidak pernah berhenti. Saya belajar di situ, mulai berkarya itu sejak 2006 di dunia pengembangan, belajar di konsultannya di Yogyakarta, home base-nya itu bicara terkait dengan konsultan human ya, SDM gitu ya. SDM. Jadi kami konsultan adventure and entertainment. 2014 hijrah ke Jakarta, bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis. Pegang training saat itu. Lalu di perusahaan yang itu juga saya dipercaya untuk belajar lebih di HRBP. Kemudian sampai 2020 masuk ke Mandiri Utama Finance. Tugas pertama saya sebagai, dulu masih people development namanya, ngurusin learning. Tugas pertama bukan ngembangin orang, tapi bagaimana menjadi gugus tugas COVID gitu. Oh, 2020 itu. 2020. Mantap Jadi juga 1 itu. April saya masuk, langsung tanggal 3 April dideklarasi pandemi Work from gitu home, kan. iya. Wow. Lalu 2024 saya dapat partner. 2024 ya Om ya? 2024. 2024 dapat partner yang kebetulan kami harusnya counterbalancing, tapi kita punya pemikiran dan
keprihatinan yang sama terkait dengan pembelajaran. Lalu kami masih kerjasama sampai sekarang. Gitulah kurang lebih cerita singkat. Kalau terlalu detail nanti saya takutnya pertanyaan berikutnya Om. Expect gaji Masih berapa panjang. gitu kan? Tapi katanya Pak Agung punya hobi lain nih. Apa tuh? Hobi. Iya, Kalau hobinya hobi banyak. membantu orang, Lukman. Dari kuliah Bantu katanya. orang? Yes. Apa nih? Bahkan pas bencana Merapi Pak Agung ada di sana. Ya itu Gimana tuh, masa Pak? lalu gitu ya. Jadi dulu saya di Jogja ikut komunitas Public Emergency Vacancy di Jogja, komunitas tidak perlu disebutkan gitu ya. Karena saya juga ada, entah masih ada atau enggak komunitasnya gitu. Saya takut salah nyebut juga. Memang ya komunitas kemanusiaan aja gitu. Oh, oke. Jadi Volunteer. volunteer lebih ke arah itu. Jadi kalau ada orang kecelakaan kami datang bantu. Ada kebakaran kami datang bantu. Merapi ada letusan kami bantu, entah itu bantu dapur umum, bantu logistik, bantu komunikasinya, intinya kami bantulah. Evakuasi juga berarti ikutan tuh. Pernah. Sesekali saja. Oh, sesekali. Oke. Itu kalau di kehidupannya itu ya banyak dan banyak belajarnya. Karena di salah satu komunitas, bukan di situ juga, kami membantu karena belajar psikologi dulu, berobat jalan, belajar bagaimana kita trauma healing gitu. Trauma healing. Dan selalu Betul. belajar. Menariknya di tengah sesuatu yang terjadi yang tidak menyenangkan itu ada Ya. sesuatu pembelajaran yang bisa diambil. Selalu ada learningnya ya. Selalu ada loh. Selalu learning Kalau tiap menit. bahasa orang learning pointnya apa gitu. Oh, learning point. Learning point. Ya, oke. Kurang lebih begitu. Nah, sekarang Pak Kris nih. Pak Kris. Gimana Pak Kris? Pak Kris, pertanyaan yang sama nih, silakan. Iya. Mungkin kalau saya bicara dari background pendidikan ya ini agak nggak nyangka gitu ya, kok bisa kesini gitu ya. Jadi kalau Pak Agung tadi kuliahnya di PSK gitu ya, Betul. Pusat Studi Kejiwaan. Gitu ya. Itu harus dipanjangin nih yang mana ya. Itu jangan dipotong ya teman-teman. Bahaya sekali. Ya kalau saya kuliahnya dulu di sawah gitu ya. Kebetulan background saya agriculture ya. Oh, emang agriculture. Ya, jadi nyebrang. ya, jadi saya lulus dari IPB itu tahun 2003 gitu ya. Kebetulan langsung dapat kerjaan sesuai dengan bidangnya sebenarnya. Saya suka di alam gitu ya, di perkebunan gitu ya. Apalagi waktu itu zaman habis Krismon 98-99 peralihan pemerintahan ya, dari Orde Baru ke Reformasi itu perkebunan itu sangat berkembang pesat gitu. Jadi saya tertarik di situ. Saya gabung dengan salah satu grup ya perkebunan yang lumayan cukup besar se-Asia Tenggara gitu ya. Jadi saya bergabung di situ dan saya udah menikmati proses bekerja di perkebunan gitu ya, dengan segala dinamikanya. Tapi kemudian ada mungkin manajemen di sana itu melihat ada satu peluang atau ada satu kebutuhan yang dimana saya harus ya berpindah di situ, bukan berpindah pekerjaannya tapi berpindah di fungsi yang lain gitu. Itulah di tahun 2004 ya, 2004 itu saya mulai masuk ke dunia training. Itu saya awalnya masih training officer. Tahunya ya sama kayak teman-teman mungkin movers atau move friend, tahunya training itu ya ngajar di kelas gitu, ada kelasnya gitu. Ya saya tahunya itu dulu gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya menggeluti dunia training ya sampai saya udah pindah lagi di industri yang lain, di industri retail, kemudian di industri manufaktur. Saya tetap masih sampai dengan tahun 2000 sekitar tahun 2015-2016 itu saya masih pahamnya training itu harus ada kelasnya gitu. Gitu loh. Ya, Cukup lama itu proses itu. Klasik ya. Sampai yang tadi saya jelaskan perbedaan learning sama training. Akhirnya dengan seiring berjalannya waktu, proses belajar itu saya lakukan terus gitu ya. Ternyata yang namanya orang training itu nggak cukup cuman ngajar di kelas, bisa ngajar, bisa bikin materi, nggak cukup itu aja, tapi dia harus menyelami lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana seorang manusia itu bermotivasi atau bekerja gitu. Orang itu pasti punya
unsur-unsur atau kebutuhan-kebutuhan yang tersendiri gitu yang harus kita penuhi. Nah, ini training ini akan nyumbang lewat mana gitu, kontribusi kemana gitu. Ternyata ya betul tadi, ternyata butuh juga saya belajar yang namanya psikologi gitu. Jadi saya otodidak psikologi gitu. Walaupun ada kesempatan ya difasilitasi oleh perusahaan itu saya ikut. Ya bagaimana cara buat psikometrik, bagaimana memetakan kompetensi dan lain sebagainya yang dibutuhkan itu. Ternyata itu cukup membantu ketika saya mendesain dan mendevelop training. Dan itu sering berjalannya waktu di tahun 2018 itu saya concernnya di Audi justru malah gitu. Pernah juga di payroll itu 2013 sampai ya cuma 3 tahun lah kita payroll. Jadi lumayan lah untuk fungsi-fungsi di HR ya cukup lumayan walaupun masih kurang ya karena zaman berubah gitu ya. Kemudian teknologi informasi semua berubah gitu. Di Audi juga sempat tapi akhirnya OD itu Organization Development gitu, bukan overdosis gitu. Aduh, beda lagi. Ternyata Organization Development itu cukup kompleks gitu, Iya, cukup kompleks karena ada proses learning juga yang terlibat di dalamnya. Kemudian akhirnya di tahun 2024 itu karena ada cukup menarik penawarannya, akhirnya saya gabung di sini di Departemen Learning. Move ini punya konsep yang bagus. Pemisahan ini bukan berarti costly, tapi enggak, kita bicara efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan sebuah proses pembelajaran. Ternyata ada yang harus ngegas, ada yang harus ngerem gitu. Ada yang harus mengontrol juga gitu. Counterbalancing Ya, ada tadi counterbalancing kalau kata Pak istilahnya Agung ya. itu benar sekali gitu. Karena kalau kita bicara ide pengembangan itu sangat luas gitu ya. Apapun bisa kita jadikan metode. Kalau itu nggak dibatasin idenya atau ruang lingkupnya nggak dibatasin, itu akan jadinya terlalu liar gitu ya. Nah itu gunanya ada partner untuk mengontrol itu. Itu jangan membuat program yang mahal-mahal, budgetnya terbatas. Tolong waktu pembelajarannya nggak bisa dilakukan di akhir bulan karena apa? Ada closing misalnya seperti itu. Iya. Itu pengalaman sekilas lah pengalaman kerja saya gitu. Terus gabung di Move tahun 2024. 2024. Tapi yang menarik man, Ya. ini kan udah pernah melanglang buana lah ya di Ya. HC gitu ya. Ya. Tadi ada payroll, terus ya pernah training officer juga gitu. Dan akhirnya di organization development. Terus balik lagi ke learning gitu ya sekarang ya. Kenapa ada ketertarikan di learning? Jadi gini, ketertarikan di learning ada satu spesifik reason kenapa saya tertarik di learning. Jadi hal yang paling mendasar orang itu bisa berkembang baik di dunia kerja di fungsi manapun adalah proses learning. Oke. Gitu. Ini nggak boleh tepuk tangan dulu. Wih, tepuk tangan dulu. Kan ada kan tepuk tangannya. Makanya saya wah ini bagus learning itu. Kontribusinya berarti. Karena baru di sini di MUF yang saya tahu ya. Berdasarkan keyakinan saya gitu ya. Oh iya benar. Yang saya tahu harus. Ada departemen yang menggunakan bahasa learning itu baru di Move. Di perusahaan saya industri sebelumnya atau saya melihat industri sebelumnya itu bahasa learning tuh nggak cukup familiar. Adanya training ya? gitu. Ada training and recruitment atau training manager gitu. Benar. Gitu. Jadi makanya saya wah interesting ini berarti ada concern terhadap proses pembelajaran. Jadi spesifik reasonnya itu semua proses, semua kita mau di bidang apapun ya nggak cuma learning ya, bidang komunikasi, bidang yang bisnis, bidang strategis itu ada proses learning di dalamnya gitu. Nah itu yang menarik buat saya di Islam. Luar biasa. Luar biasa. Berarti ada proses filosofikal dulu di balik itu ya. Kalau dengar tadi ceritanya Pak Agung, sehingga akhirnya memunculkan satu fungsi atau satu nama yang di baliknya itu punya meaning yang ternyata penyesuaian nama itu ya. Iya. Dari training terus people development gitu ya. Iya. Nah, kalau itu mungkin lebih menarik kalau suatu saat teman-teman Move Talk Ya. ngundang Bapak Odi gitu ya. Wah. Bapak biar dia Odi. tahu sejarahnya gitu, biar teman-teman tahu juga nih Odinya Move kayak apa gitu. Nah, mungkin banyak orang penasaran nih, Pak. Kita masuk ke dapurnya nih sekarang nih. Iya. Jadi proses tim learning ini untuk merancang program learning ini berarti lebih ke Pak Kris nih.
prosesnya tuh gimana Pak untuk merancang? Actually yang sekarang atau yang sebelum-sebelumnya dikerjakan tuh seperti apa biasanya Pak? Yang konfidensial nggak usah kali ya Man ya? Yang konfidensial nggak usah. Oh, iya, Termasuk iya. slip gaji juga nggak Oh, perlu. iya. Kalau slip gaji itu konfidensial. Oh, iya, Tapi benar. kalau proses learning itu nggak ada Nggak konfidensial. ada konfidensial. Kita tetap kasih sharing lah gitu ya. Iya. Nggak ada resep yang spesifik. Sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang. Gitu. Yang penting mau open minded, positive minded, kritis, ya, dan confidence gitu. Jadi itu soft skillnya. Kalau dibilang dapurnya seperti apa, kita mesti lihat dulu mapping journey-nya seperti apa. Perjalanan karyawan atau perjalanan seseorang di satu perusahaan itu kita harus tahu dulu dia akan dari mulai masuk bergabung di sebuah industri atau di MUF itu akan mau kemana dia dan akan menjadi apa dalam jangka waktu berapa. Apakah akan jadi staff terus gitu ya gitu kan, atau akan naik terus ngejar karir seperti itu. Nah itu dari situ dulu. Nah ini kita bicara yang sehatnya ya, Iya. gitu. Ideal. Yang idealnya gitu. Nah kemudian dalam perjalanannya itu berarti kan dia perlu dilengkapi dengan media-media belajar, ya termasuk di dalamnya ada training, ada siapa nanti yang akan bimbing dia, gitu ya. Dia harus belajar apa aja, gitu. Nah itu kita desain. Nah cara mendesainnya seperti apa? Berarti kita harus tahu dulu fungsi-fungsi di dalam bisnis ini, gitu. Ya kurang lebih gitu dapurnya tuh, gitu. Tapi menarik sih Man. Ya. Mungkin gue mau ngedalemin sedikit terkait yang tadi ya. Gini, di Mandiri Utama Finance itu kan posisi banyak sekali gitu kan. Ya. Ya. Posisi banyak sekali dan biasanya masing-masing tuh punya fungsi yang berbeda-beda gitu. Apalagi kayak di lapangan. Di lapangan kan kita ada macam-macam juga tuh. Ada credit marketing officer, collection dan lain-lain gitu ya. Nah, gimana sih caranya menentukan gitu ya bahwa materi-materi yang dikeluarkan oleh tim learning itu materi-materi yang memang dibutuhkan gitu. Kan kalau misalnya yang spesialis nih berarti ini. Nah, terus gimana tuh cara ngedalamin kompetensinya? Kalau dari Pak Agung gimana? Dari saya ya. Iya. Ini menarik. Ini urusan di dapur tanya ke sini gitu. Kali aja kan. Ya kan? Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kris gitu ya. Sebetulnya di dalam dunia training itu tidak ada yang perlu dirahasiakan gitu ya, Om, ya. Iya. Prosesnya simple. Kalau dulu terkenal dengan TNA, sekarang MUF punyanya Elena gitu ya. TNA Elena tuh apa tuh? Kalau TNA itu kan Training Need Analysis, kalau Elena itu ya Learning Need Analysis. Artinya kita tidak menyarankan orang datang langsung oke, Anda punya masalah, solusinya training, enggak. Jadi kita biasanya nanti kita lihat dari form itu masuk apakah ini perlu dibukakan kelas training atau perlu diberikan exposure tugas supaya dia tahu, atau pendampingan atau coaching dan sebagainya gitu ya. Oke. Pada dasarnya kebutuhan itu akan muncul seperti itu. Nanti mungkin timnya Pak Kris akan, atau Pak Kris lebih banyak menjelaskan gitu ya. Cuman pada saat kita melakukan kebutuhan, analisa kebutuhan itu biasanya kita melakukan dengan dua hal yang utama, secara makro dan mikro gitu ya. Kalau secara makro itu kita punya, ini boleh nyebut produk kan ya? Boleh. Jadi kita ada Mobi gitu ya, yang teman-teman Oh, kalau itu harus Pak disebutin aja semuanya. banyak. Banyak. Jadi di Mobi itu kita bisa lihat bahwa productivity ini kenapa begini, kenapa begitu. Lalu juga ada teman-teman dari QA gitu ya, Om Kris. Ini ada temuan begini. Di sana iya ini memang butuh waktu gitu ya. Jadi temuan-temuan dari hasil analisa desktop analysis secara makro. Pak Kris ada punya di Learning Academy-nya gitu ya. Ini nanti tanya aja sama yang bersangkutan Learning Academy gitu ya. Akan merancang, membuat sedemikian rupa sehingga program yang kemudian disampaikan kepada teman-teman ATC via kami dari manajemen bahwa ini kira-kira butuhnya orang ini nggak bisa jualan mobil bekas gitu ya. Ternyata bukan nggak bisa jualannya, dia gapnya adalah kemampuan taksasinya. Artinya mungkin gitu, ini tidak terjadi di MUF gitu ya, di contoh kasus saja Tempat gitu lain lah. di tempat lain aja Om ya. Jadi mobil L200 yang 4x4 dengan 4x2 nggak bisa bedain gitu. Kan sesuatu yang ini kayak bukan masalah pengetahuan mobil bekas nih gitu. Mungkin taksasinya nih, atau mungkin masalah ketelitian nih gitu. Atau jangan-jangan integrity gitu. Itu nanti diolah di teman-teman sana. Kami
merangkai jadwal, menyiapkan anggaran, tentunya dengan izin manajemen gitu ya. Ya. Iya. Kita training. Kalau kita nggak bisa tenaga sendiri, kita cari expertnya. Oke. Gitu. Itu dapurnya kurang lebih begitu dari sisi kami ya. Nah, cuma ini menarik lagi nih Man. Boleh nggak Ya. nih gua dalemin dikit lagi nih? Boleh. Kita Ini- masih ada waktu 15 jam lagi ya. Oh, masih ada. Aman. Nah, ini masalahnya gini. Kita kan terbentur juga sama yang katanya itu ada data literasi kita rendah. Di Indonesia Di sering banget ya Indonesia. digaung-gaungkan. Itu, ya kan. Maksudnya gini. Berarti kan mungkin tidak semua, tapi ada sebagian kecil yang salah satunya mungkin ada dari karyawan kita juga. Kita kan nggak tahu ya gitu ya. Nah, gimana sih cara tim learning sendiri untuk bisa ngedorong gitu kan keinginan belajarnya? Karena kan ya oke, cuma buat KPI ya udah gitu aja gitu kan. Cuma kan setidaknya kan learning itu kan harus dari diri tuh ya kan. Ya. Nah, gimana tuh cara tim learning mungkin ada kiat-kiatnya dari tim learning gitu ya untuk ngedorong keinginan belajarnya si teman-teman kita ini gitu. Menarik. Siapa dulu, Om? Mungkin dari gua dulu ya. Oke, boleh. Biar ada gambaran besar gini. Masalah literasi adalah bukan masalah MUF sebenarnya. Bukan hanya masalah itu masalah bangsa. Masalah itu dia. Masalah literasi itu masalah Sorry bangsa. bapak-bapak. Iya. Ini kita sedang learning ya. Iya. Kameranya jangan yang ini kalau bisa ya. Bahaya nih. Ya, saya bilang masalah bangsa kenapa? Karena dari media informasi yang saya dapat gitu. Bahkan ada beberapa ya istilahnya sorotan-sorotan gitu. Ternyata anak zaman sekarang itu perkalian aja anak untuk level SMA itu masih belum Iya, nggak iya, bisa iya, gitu. iya. Bahkan baca ya, Pak. Iya. Iya, iya. 7 kali 9, 8 kali 9 itu mereka itu lama jawabnya gitu. Betul, Tapi betul. zaman saya dulu karena saya dididik oleh baby boomers gitu ya. Mhm. VOC gitu kalau Wah. pendidikan VOC gitu. Iya. Jadi kalau nggak tahu itu wah langsung melayang gitu. Kalau Penglaris sekarang gitu. yang ada yang melayang langsung lapor ke gitu kan. Betul, bener banget lagi. Au, Bahaya sekali. au. Yang tadi Tolong. instansinya tolong di ini ya. Tolong. Lapor ke aparat yang Berwajib. Jangan juga. Jangan. Nanti siapa yang learning development gitu. Itu bahaya tuh. ya jadi itu masalah yang cukup masif dan akhirnya berimbas juga ke kita. Nah, itu PR bener-bener PR banget gitu. Mungkin keluhan juga teman-teman yang saya dapat ya selama saya melaksanakan training di MUF gitu ya. Bahkan kalau kita rilis kayak MI gitu ya. Itu kita di sini udah di HO itu nyusunnya udah ibaratnya udah banding tulang ya gitu. Oke. Bolak-balik approval, revisi dan segala macam supaya itu kebijakan itu atau prosedur itu di MI itu bisa dirilis gitu. Tapi sampai di tempatnya gitu ya yang akan mempraktikkan atau mengimplementasi itu mereka tidak baca sehingga tidak tahu. Kadang-kadang ketika ada tadi QA ngecek itu jadi nggak dilaksanakan gitu. Nah, itu dia. Padahal tinggal baca medianya sudah Jadi temuan malah ya. jadi temuan Iya, gitu. iya, iya. Agak PR banget Benar, gitu benar, ya. benar. Gitu. Apakah ini suatu fenomena gitu? Menurut saya sih tidak gitu. Menurut saya ini adalah suatu yang perlu adanya ketegasan. Kurang lebih gitu. Itu yang literasi kita memang masih rendah. Bayangkan gini. Kalau literasi kita anggaplah angka sekarang misalnya di angka dari 100 orang karyawan yang baca MI itu katakanlah sekarang ya angkanya kita ambil aja nilai tengahnya 50 gitu ya. Dengan Oke, kondisi move 50, sekarang ini ya 50, 50% gitu literasi. Kalau kita bisa increase itu 30%, 80% angka literasi kita dari 100 orang karyawan 80% baca gitu ya. Apapun itu baca. Betul. Ya. Mau MI, mau materi atau apapun itu baca. Saya yakin sih gitu. Yang namanya target di setting berapapun tuh bisa dicapai gitu. Oh. Wah, pede, Gitu. mantap. Berarti literasi adalah kunci. Literasi adalah adalah kunci. Key of Mantap. sukses adalah kunci keberhasilan. Oke. itu quotes of the day ya tuh. Quotes of the day dari Pak Tapi Agung. betul memang Gimana, Pak literasi itu Gimana, bukan Om? cuma di sini gitu ya. Anak muda sekarang itu literasi sudah dipermudah. Dulu Ya. kita Iya, mau benar. harus cari buku di perpustakaan, Nah. kemudian bergeser ke salah satu engine browser sebut aja GOL gitu ya. Heeh. Ya Google gitu, Nggak apa-apa googling. sih kayaknya kalau Boleh ya? Google. Boleh, Ya, itu boleh, nanti boleh. tolong- Google Playbook kalau ada padahal. ya. Google, di Facebook, Google, Instagram. kemudian boleh. sekarang sudah dibantu dengan yang namanya AI gitu ya. Yang jadi Oke. perkara adalah orang itu nggak baca. Dia pakai Google, dia pakai AI, dia cuma tanya,
saya punya masalah gimana, apa solusimu? Hmm. Bayangkan kita mempercayakan hidup kita pada komputer, Ya. pada AI, Benar. artificial intelligence. Setelah itu yang jadi perkara lagi adalah anak muda kayak saya ini gitu ya. Wow. Mungkin kayak kita di sini, kita percaya dengan AI terus udah ambil jawaban itu ngadep ke atasan. Kalau Oke. dulu kita cari di Cari Google, dulu. kita cari literasinya apa. Sekarang pun harusnya lebih mudah. Ada masalah begini, cariin referensinya apa, baca bukunya. Mungkin teman-teman percaya nggak percaya nanti boleh ditanya ke teman-teman tim learning gitu ya. Mereka itu kerjanya banyak gitu Om ya. Masih ada tugas. Coba cari tahu presentasi ke kami terkait dengan misalnya Kirkpatrick itu apa dan siapa dan bagaimana gitu. Oke. Mereka pun harus belajar. Kurang lebih itu. Kami memaksa tim kami untuk baca gitu. Baca Ya. harus. Karena kalau misalnya ada pepatah bilang gitu, kalau pepatah ya sudah lagi. Tapi kalau misalnya kita bicara training terus kita nunjukin komunikasi yang efektif adalah misalnya cuman 3% nih kita vokal kita dengarkan. Siapa bilang gitu? Ya saya suka-suka saya 3% Pak. Enggak, itu ada Dr. Mehrabian, dia punya teori. Oke. 3% vokal yang didengarkan, sisanya 97% itu adalah gestur dan segala macamnya. Oke. Itu yang kita mesti tahu. Ketika kita memfasilitasi belajar, kita mesti bisa. Apalagi kita mau bekerja sebetulnya MIKS itu ayo kita membaca. M ini memo internal, Memo KS ketentuan sementara ya. Sementara. Itu Iya, aturan-aturan yang di di perusahaan internal ya. kita. Ya prosedur kebijakan gitulah. Betul. Oke, oke. Jadi Itu harus baca. yang harus dihindari sebetulnya adalah jangan puas ketika bertanya. Padahal kita Iya. semua di sini mungkin Benar. lebih mudah bertanya daripada membaca kan? Betul. Itu. Ya. Mari kita ayo baca gitu. Wes, gerakan Jakarta membaca. Move membaca dong. Membaca. Terlalu luas. Gerakan move Nah, membaca. ini salah satu yang dijelaskan Pak Agung itu adalah konsep deep learning. Artinya I see. tadi kan udah dibicara ada ChatGPT, ada Iya. Google dan informasi-informasi dari AI segala macam itu kita nggak bisa langsung telan begitu aja gitu. Harus ada proses learning mendalami lagi gitu. Karena apa? Belum tentu itu cocok sama kita. Oke. Gitu. Deep learning itu untuk kita supaya mengeksplor lagi informasi, memfilter lagi informasi, mengolah lagi dan menganalisis sehingga itu menjadi sesuai apa dengan apa yang kita butuhkan. Kayak teori aja silakan kontra teori kalau emang teori itu tidak berlaku di kita gitu. Iya. Boleh Pak ya Om ya? Iya boleh, kayak tadi kan bilang verbal itu berpengaruhnya cuma 3%, 97% gesture. Iya. Tidak itu tidak berlaku di militer. Oke. Di militer itu 50% verbal, 50% contoh. Karena kalau komandannya nggak teriak-teriak, Nah, Iya. ini nggak bisa doktrin, benar. gitu. I see. Jadi Menarik juga itu ya. deep learning, Mas. Yang saya bilang kalau di militer nggak berlaku. Teori yang sekarang ada itu mungkin berlaku di luar sana, di luar Indonesia gitu. Tapi di orang Indonesia mungkin tidak itu gitu. Bahkan kita bicara misalnya ini, literasi orang Indonesia rendah atau literasi karyawan kita rendah, ya belum tentu juga sih gitu. Siapa tahu mereka memang cara belajarnya adalah bukan membaca tapi dibimbing Visual ya. visual, I see. gitu. Atau dibimbing betul. Dibimbing. Mungkin itu. Wah, seru banget ya perbincangan hari ini. Banyak dagingnya. Mantap. Nah, mungkin terakhir nih Pak Agung. Kalau itu daging spesial. Oh, daging Spesial. Well done. Wahyu Alima, Terakhir nih Pak Agung, Oke. Pak Kris, mungkin saya mau tanya satu-satu ya buat Pak Agung dan Pak Kris. Ini kalau ada istilahnya tombol ajaib yang sekali pencet orang bisa langsung ngeh gitu kan. Skill apa sih kira-kira yang menurut Pak Agung sama Pak Kris nih berdasarkan pengalaman pribadi, skill apa sih yang pengen banget seluruh karyawan itu langsung bisa melalui satu tombol itu? Pak Agung dulu. Tombol ajaib dipencet orang pengen bisa apa gitu ya. Langsung bisa Langsung apa? bisa apa? Oke. Kalau ditanya begitu mungkin jawaban saya saat ini adalah tombol memahami. Tombol memahami. Jadi begitu dipencet pengennya semua orang paham. Oh beda nih. Karena bukan Iya. bukan paham Kita- pengajarannya bukan, Iya, tapi iya. orang mau belajar memahami. Ya, Karena ya, di ya. Seven Habit gitu ya, Iya, dia Seven bilang Habit. salah satu habit yang cukup susah adalah mau memahami dulu baru dipahami. Kita banyaknya demanding gitu, kita Iya. pengen dipahami dulu.
Kenapa tombol memahami itu menjadi sesuatu tombol yang pengen saya pencet kalau training gitu di kelas? Karena begitu orang mau memahami, dia akan kosongkan kelas pikir, dia siap belajar. Kadang-kadang orang datang training itu jangan salah, bukan mau belajar tapi ingin mencobai fasilitatornya gitu kan. Oh. Karena ada yang begitu, tipikal peserta tuh ada aja. Banyak, bukan di move tapi kan. Artinya begitu orang mau memahami, dia akan kosongkan kelas pikirnya, dia akan mau mendengarkan, menyimak, lalu harusnya akan lebih mudah belajar dan mengimplementasikannya. Termasuk juga begitu orangnya pulang ke unitnya, tombol memahami itu masih ada, atasnya memahami, oh oke, tim saya lagi belajar ini, saya akan berikan kesempatan untuk implementasi. Ya. Kenapa kalau misalnya habis di training pinter sama Pak Kris gitu ya, Pak Kris ngajar gitu kan, Pak Kris tuh kalau ngajar kan semangat. Betul. 3 hari dia bisa gitu kan. Luar biasa ya. 3 hari ngajar terus gitu, pulang ke unitnya tidak dikasih kesempatan. Terus ya sudah, itu biarkan jadi knowledge aja gitu, tidak ada kesempatan praktek. Karena learning itu, training itu sama dengan seperti kita nulis tangan. Seberapa sering Anda pakai nulis tangan akhir-akhir ini? Buat yang jarang nulis tangan, yang sering pakai keyboard, mungkin tulisan tangan Anda jauh lebih jelek daripada zaman Anda SD. Iya, Karena benar jarang dipakai. banget. Kebetulan saya dari SD udah jelek, Pak. Oh iya, sama. Bagaimana, Ditambah kan? komputer. Iya. Betul, Ditambah komputer. komputer. Wow. Jadi harapan saya sendiri itu orang paham, lalu dia berlatih terus sehingga dia tahu apa yang disampaikan dan menjadi semakin ahli. Kalau saya itu sih tombol ajaibnya. Memahami. Oke, memahami Pak Agung. Menarik nih. Gimana Pak Kris? Hampir sama sih sama Pak Agung gitu. Hmm. Tapi kalau skill yang menurut saya itu yang harus jadi tombol ajaib itu adalah skill terjun payung menurut saya. Terjun Waduh. payung. Ini bukan militer. Bukan. Ini terlalu militer sebenarnya dari tadi nih Iya, bahasan kita. terjun payung atau kalau orang terjun payung dia selamat kalau payungnya terbuka. Terbuka, Sama. benar. Itu skill terjun payung tuh skill pikiran kita. Itu Oke. bekerja bagus kalau terbuka. Wow, Maka kita harus Aku mau catat quotes-nya. Iya, bagus. open minded. Open Iya, minded. open minded. Karena dengan buka pikiran kita punya cara berpikir, cara berinteraksi, berkomunikasi dengan terbuka itu kita tadi memahami orang, Betul. menyelami gitu, itu menjadi lebih efektif gitu. Terjun payung. Terjun payung. Memahami terjun payung berarti. Iya. betul. Oke, Movers dan Move Friends, kita sudah sampai di penghujung podcast Move Talk ini. Yes. Terus ikuti podcast Move Talk karena tentunya akan banyak episode-episode lain ke depannya yang akan membahas berbagai macam topik, baik tentang Mandiri Utama Finance atau tentang inspirasi sehari-hari. Saya Lukman dan Saya Noval. pamit Kami undur diri. Sampai jumpa.